Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hello everyone. My name is Ahdiat Al-Resat from Tuklas BC 242. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan materi topik penilaian. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari atau pahami terkait dengan penilaian. Kita akan mempelajari terkait dengan pengertian, jenis-jenis, bentuk, dan juga fungsi daripada penilaian ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengertian daripada penilaian ini. Penilaian adalah proses sistematis atau terstruktur yang mengumpulkan dan menafsirkan sebuah informasi untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita buat pada modul ajar. Nah, penilaian tidak hanya menilai hasil output, tetapi juga proses belajar daripada siswa tersebut. Jadi, kita akan melihat sebagaimana proses yang telah dilalui oleh peserta didik ini. Apakah mereka sudah paham atau tidak. Jadi, jangan cuma menilai sebuah hal yang langsung, tetapi kita harus juga tahu akan proses yang dialami peserta didik kita supaya mereka lebih paham dan juga tahu akan dengan hal-hal yang kita pelajari selama ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis penilaian. Jadi pada jenis-jenis penilaian ini ada 4 yang akan saya bahas. Pertama itu penilaian diagnostik atau penilaian yang dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa. Selanjutnya itu ada penilaian formulatif, dilakukan selama proses pembelajaran untuk memperbaiki hasil belajar. Kemudian ada penilaian sumatif, dilakukan pada akhir pembelajaran untuk menentukan apakah capaian pembelajaran kita itu sudah tercapai atau belum. Kemudian penilaian autentik, menilai kemampuan siswa dalam konteks nyata, mencakup pada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa bentuk yang akan kami bahas terkait dengan bentuk penilaian. Ada penilaian secara tes tertulis, baik itu pilihan ganda, isian, maupun uraian. Kemudian tes lisan, seperti tanya jawab secara langsung. Kemudian penilaian kinerja atau performance assessment, kita akan mengamati kemampuan siswa dalam melakukan atau mengerjakan tugas. Kemudian portofolio, kumpulkan hasil karya siswa selama proses belajar, dan juga observasi. Nah, di sini mencakup terkait dengan menilai sikap dan juga perilaku siswa pada saat proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi pada penilaian ini. Di sini ada beberapa hal yang akan kami bahas terkait dengan fungsi daripada penilaian ini. Ada 5. Yang pertama itu kita akan mengetahui sebagaimana capaian atau keberhasilan dari belajar yang kita terapkan pada anak, atau bisa dikatakan sebagai alat ukur lah keberhasilan belajar ini. Kemudian sebagai dasar pengambilan keputusan untuk naik ke kelas tinggi ataukah tetap tinggal di kelas yang sebelumnya, dan juga sebagai alat remedial dan lain-lain. Kemudian sebagai umpan balik bagi guru untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Kemudian sebagai motivasi bagi siswa agar lebih giat dalam belajar. Mereka akan tahu akan hasil hal-hal yang memang perlu mereka perbaiki untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar itu saja, tetapi dia akan perbaiki setelah kita melakukan penilaian ini. Baik, mungkin itulah tadi pemaparan materi dari saya terkait dengan topik penilaian. Semoga teman-teman dapat pelajari dan pahami apa yang telah saya sampaikan ini, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.